Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Nah, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara umat Allah Ta'ala, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita masih disempatkan oleh Allah Ta'ala untuk duduk bersama, saling nasihat menasihati. Semoga perkara menjadikan kebaikan bagi kita semuanya untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Selanjutnya salawat dan salam kita haturkan pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti dengan baik dan benar. Nah, Bapak, Ibu, saudara semuanya, alhamdulillah hari ini juga ya, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala jenengan diberikan kesehatan, jenengan bisa mencari pekerjaan dengan baik. Karena Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, pekerjaan yang paling baik itu apa? Jawabannya adalah hasil dari karya tanganmu sendiri, sebagaimana Nabi Daud alaihissalam. Nah, hasil karya tanganmu itu apa? Termasuk petani, bagus sekali. Kalau nggak bisa petani, baik musyarakah, jadi saling kerjasama. Ada bosnya, ada juga anak buah, bersyukurlah jenengan semua. Kenapa? Kasbunnya jenengan bagus sekali. Sesuatu yang hasil halal, sebagaimana Nabi Daud alaihissalam. Monggo Pak, lo dulu ini wadikon nih. Waalaikumsalam. Nah, saya ulangi Bapak Ibu ya, saudara mati Allah Ta'ala, alhamdulillah jenengan bisa bekerja di tempat ini. Yang pertama, mendapatkan hasil yang terbaik untuk hidup jenengan. Karena para sahabat tanya, ya Rasulullah, bukan hasil yang banyak, tidak, tapi hasil yang paling bagus apa ya Rasulullah? Dari tanganmu sendiri. Nah, termasuk musyarakah jenengan ini. Pekerjaan jenengan, ikut pekerjaan ini suatu hal yang paling baik. Kenapa? Uang yang kalian dapatkan yang paling terbaik, ini yang pertama. Ya, jadi Bapak bersyukur, Ibu bersyukur bisa bekerja di tempat yang alhamdulillah jenengan sudah paham sendiri tentang halalnya jenengan. Karena anak jenengan anak Sion, tumbuh sebagaimana tumbuh sekitar jenengan, berikan nafkah anak jenengan, itulah nanti akan tumbuh daging-daging yang baik. Karena Ibnu Abbas mengatakan tidak boleh, tidak layak daging yang tumbuh dari barang-barang yang haram masuk surga, kata Ibnu Abbas. Jadi tidak layak anak-anak kita kemudian kita cari nafkah yang banyak tadi dari yang haram, kata Ibnu Abbas, tidak pantas. Maka alhamdulillah jenengan semuanya, Ibu Bapak semua, meskipun jenengan semuanya maaf mungkin jenengan semua masih kurang. Mang donga mawon mugi-mugi perusahaan itu gede, engko yo bos kayak nyah-nyahnya jenengan. Tak ngoten to? Jadi jenengan berusaha keras, bosnya dapat banyak, jenengan jadi satu-satunya saling doa mendoakan, jangan saling tuntut menuntut. Oke, jadi bisa ulang lagi ketika Rasul ditanya, Rasul pekerjaan yang paling baik apa? Dari tanganmu sendiri, hasil karyamu, masya Allah. Nah, termasuk di sini musyarakah, dagang, termasuk jenengan bekerja sama ini loh. Nah, ini bersyukur jenengan tahu betul, tapi sahabat nggak pernah tanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya mendapatkan uang yang banyak? Oh tidak, tapi yang halal, masya Allah. Nah, di sini Bapak, Ibu, saudara mati Allah Ta'ala, sedikit saya sampaikan untuk jenengan semua, rasa syukur jenengan pagi hari ini ya, bekerja dari tangan jenengan. Saya ingatkan loh, para nabi itu juga butuh uang loh, butuh duit loh, butuh makan loh. Nabi kita, Nabi Zakaria juga sama. Ya, Nabi Daud alaihissalam sama, lihat seorang nabi, dia juga seorang yang pintar bikin bandai besi. Artinya di sini dia bikin bagian perang. Jadi di sini memang satu hal yang penting. Islam ini banyak sekali. Nabi Isa seorang nabi, dia juga pintar dalam masalah kesehatan. Juga kita lihat nabi-nabi yang lainnya. Nabi Sulaiman alaihissalam seorang raja nabi, tapi dia juga pintar dalam membangun bangunan gedung yang tinggi, arsitektur.
Sama dia Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi juga dia seorang ekonom, ahli ekonom. Jadi Islam dibangun macam-macam, monggo. Yang bisa di sini silakan tegakkan, yang sana tegakkan, yang semua dalam rangka apa? Untuk Islam. Nah ini monggo, alhamdulillah hari ini pagi ini juga saya ulangi lagi, bersyukurlah bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa bekerja di tempat yang aman, nyaman. Yang pertama jenengan dapat nafkah 1 bulannya atau 1 minggunya. Yang kedua jenengan bisa ngaji, bisa bersyukur kepada Allah. Kenapa jenengan semua nanti dan saya juga akan mati ya, akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala, amalan jenengan apa, kan begitu. Nah tolong jenengan mumpung waktunya masih ini, jenengan monggo sambil mencari nafkah yang baik, memberikan kepada istri yang baik nafkahnya, kepada anak yang baik. Yang kedua ibadah, Masya Allah. Nah di sini saya sampaikan kemarin hal yang ringan-ringan monggo dikerjakan dengan baik. Kalau kemarin kan mandi janabat bagi teman-teman yang sudah nikah. Ibu-ibu yang sudah nikah bagaimana ketika melakukan mandi janabah? Karena mandi janabah termasuk sesuatu yang disyariatkan Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan mandi janabah mandi biasa, tidak. Ada aturan yang kemarin saya sampaikan di dalam kitab ini ya, dalam kitab Dil Jalali wal Ikram ini yang pertama. Jadi sekarang saya ulang lagi, bapak-bapak, ibu-ibu rahmatullah taala, yang awal kita bersyukur dengan nikmat Allah taala, kesehatan kita dan kita bisa bekerja dan kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Yang kedua kita bersyukur kepada Allah taala, kita bisa kerja, bisa ngaji. Ini jarang di tempat seperti ini yang bisa ngaji, ngajinya pun juga dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, yang kedua sekarang saya sampaikan Bapak Ibu ya, tentang setelah kemarin mandi janabah ya, sedikit saja saya sampaikan nanti biar nanti jenengan yang sedikit-sedikit berislam bisa ikuti sunnah. Jadi banyak orang katakan ahlus sunnah wal jamaah, tapi ahlus sunnah wal jamaah yang bagaimana dengan sunnah, nggak mau dengan Nabi, nggak mau mintanya pengen di surga bersama Nabi. Ini dagelan tanpa konsep ini. Jadi jenengan ngomong gitu Nabi, ikuti sunnahnya Nabi gitu. Ahlus sunnah wal jamaah dan mereka yang begitu sunnah Nabi Muhammad SAW, termasuk mandi janabah kemarin yang ringan-ringan yang ibu dapatkan, bapak dapatkan. Aisyah mengatakan Rasulullah SAW ketika masuk kamar mandi, ketika mandi janabah, apa yang dikerjakan? Pertama mencuci tangannya, tangan kanan, tangan kiri. Setelah tangan kanan kiri selesai, kemudian mencuci farjinya. Ini yang bicara siapa? Aisyah tidak malu-malu menceritakan. Telah mencuci farjinya, kemudian wudu sebagaimana wudunya kita mau sholat, wudu kan itu juga. Setelah wudhu Rasulullah mengambil apa? Tangannya dengan air begini ya, sampai di kepalanya, dimasukkan di jari-jari sampai pangkal rambut 3 kali. Setelah itu yang keempat, sudah kelima, kemudian ngambil air dicidukkan di kepalanya 1, 2, 3 dan ke tubuhnya. Selesai. Setelah selesai Rasulullah mencuci kakinya. Inilah sunnah Pak Bu. Gampang, sederhana, tapi yang jenengan nanti kemudian saya mandi janabah langsung ini bid'ah. Saya mandi tok gitu, itu bid'ah Pak. Nah sunnah dan bid'ah, maaf nih, sunnah mengikuti Nabi, nah bid'ah itu menselisih dalam ibadah. Nah namanya mandi janabat itu adalah ibadah. Jadi bapak-bapak monggo agar jenengan bisa bahagia mengikuti Nabi Muhammad SAW, salah satunya ini. Mandi yang kedua saya sampaikan juga bagi teman-teman sekarang, termasuk yang sakit hari ini, tolong disampaikan. Bagi yang sakit atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang nggak sanggup ketika mau sholat untuk wudhu, ada tayamum. Saya mengatakan tayamum itu apa? Ta'budullaha ta'ala bimaskil wajhi wal yadin biturabi ala sifatil mahsusoton. Nah ulama mengatakan tentang apa? Ini termasuk nusa, ini juga beribadah Bu Pak. Jadi nanti sampai umpamanya nanti jenengan sakit gerak, bukan hanya untuk jenengan, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk teman kita. Karena kemarin ada Bapak Ibu saya ngisi pengajian, ada bapak-bapak yang ngeyel. Ustadz saya nggak marem karena nggak wudhu gitu loh. Jadi dia sholat itu pengennya wudhu dalam posisi dia sakit, sakitnya stroke. Dokter sudah bilang bapak nggak bisa gerak kemana-mana, sudah bapak nggak boleh kemana-mana. Tapi bapak ini ngeyel, ini setelah alhamdulillah setelah sembuh. Datang pengajian saya, kemudian Ustadz begitu cerita sama saya ketika Allahu Akbar karena saya biasa sholat jamaah, saya ambil air wudhu turun. Setelah turun bapak ibu persani jatuh geledak Pak. Ya jatuh kemudian geledak di keluarganya semua marah. Kalau ini sampai mati, ini namanya qatlun nafsi, bunuh diri Pak. Termasuk bapak-bapak yang ngerokok tak kandang.
Sing rokok ndi wae ngacung lambene sing ireng-ireng lho. Ayo, nek sampean dokter wis bilang, yo sing rokok-ngerokok kan ireng-ireng. Nek sing wong wedok ireng-ireng nganggo lipstik rada lumayan manis-manis. Nek sing lanang-lanang lipstik dadi lucu kemayu. Nggih, sing lutse barang kok sing lutse sing lutse iki. Sing lutse sak lutse ana ra iki. Lutse ngerti ra? Sing lutse ngerti sing tua-tua sing guyang-guyu do ngerti lutse-lutsenan. Nah Bapak rasanya kalau ulam sudah dokteran Bapak jenengan sakit paru-paru, jenengan jangan ngerokok, ngeyel jenengan kok lempus nggak apa-apa. Rokok ra haram ya ora apa-apa nek dokter bilang ngerokok hangat sakit Bapak, makan jenengan nek ngerokok mati niku qatlun nafsi. Niku masuk bunuh diri Bu Pak. Termasuk ibu-ibu sing lara gula. Sing lara gula ora iki tak takon. Ana lara gula dikandani ngeyel Bu, jangan makan gula banyak malah es teh rong napa nih? Rong gelas, barong gelas yo mati. Niku qatlun nafsi juga. Jadi tolong Bapak Ibu rahmati Allah termasuk nika nggih ta'budullah. Jadi jenengan dalam ibadah nika sudah ada aturannya. Termasuk ini tadi saya sampaikan, orang yang harusnya ada tayamun rukso maka ambil keringanan menika. Nah, ini termasuk teman-teman juga yang nanti safar. Termasuk Bapak Ibu nanti yang nikah kemudian jenengan duwe bojo jenengan nang duwe song gunung kono sing ra ono banyu. Jenengan nanti njuk berhubungan suami istri piye carane rak ngono to adus ra ndek banyu njuk piye rak ngono. Nah, dikatakan ya ulama nganta abudullah ta dengan bimas wajhi yaitu beribadah kepada Allah taala dengan maskhon itu apa? Mengelap wajahnya bil yadin dengan dua tangannya dan tomo dengan turab fi sifati mahsusatun. Dengan sifat-sifat yang khusus bahwa ibadatun ya tabudu bil insan li rabbi. Dengan jenengan namanya tayamum itu ibadah hamba kepada Tuhan. Nah ibu bapak dalam posisi tayamum meninggal dunia ini husnul khotimah. Husnul khotimah ini ada dua Bapak Ibu yang Syekh Utsaimin sampaikan. Yang pertama dengan ucapan, yang kedua dengan perbuatan. Barang siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah meninggal dunia ini dalam posisi husnul khotimah. Pas mau mati gini la ilaha illallah mati husnul khotimah. Gini Allahu akbar husnul khotimah. Niki yang ucapan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Mati niku husnul khotimah. Kemudian jenengan tindak ke kantor. Bismillah tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Tindak bekerja. Sudah dua mati termasuk husnul khotimah. Berarti ada dua. Pas sedekah jenengan meninggal dunia namanya mati husnul khotimah. Nah, ini dikatakan bahwa ibadatun ya ta'budu bihal insan li rabbih. Nah, namanya niki tayamum itu ibadah seorang hamba kepada Tuhannya tabaraka wa taala. Wa qaddala ala masyru'iyatil tayamum. Maka ini disyariatkan tayamum. Salangi Pak Bung, niki sederhana, niki bisa mengantarkan jenengan ke surga. Sederhana niki membangun jenengan ke surga. Nah, ini ada kisah yang menarik. Loh Ustaz, gimana caranya? Gini Bapak Ibu, ada kisah menarik sambilkan dari kitab namanya Bulughul Maram dalam syarah Dil Jalali wal Ikram ini. Ada kisah seorang laki-laki yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ternyata Islam membolehkan. Jadi orang bos itu ngutus apa anak buahnya boleh. Ada hadis yang diterangkan wa an Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini seorang sahabat. Ya radhiyallahu anhu mengatakan qala ba'asani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Nah niki Bapak Ibu, sahabat ini diutus oleh Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keperluan. Nah ini saya sampaikan jenengan semuanya, termasuk maaf nggih mungkin bapak-bapak yang mungkin di tempat jenengan nggak ada airnya nggih, nanti boleh jenengan nanti tayamum dengan ini ketika jenengan melakukan hubungan suami istri. Nah di sini Bapak Ibu rahmatullah taala fi hajatin dalam keperluan. Nah, Nabi ngutus seseorang fa'atsnabtu falam ajidal ma'a fatamaroktu fi soidil kama tamarogul dabah. Nah ini seorang laki-laki sahabat tadi siapa? Yaitu Ammar bin Yasir tadi diutus Nabi di tempat yang tidak ada airnya. Kemudian mimpi basah Mbak Bu, ya Allah ya Rabbi, mimpi basah kemudian dia cari air nggak ada air. Nah ini mau sholat, nah dia ceritakan fatamaroktu itu dikatakan bergulung-gulung debu dan tanah. Nah kenapa Pak? Mengkiaskan ibu, bapak dan saya
Ya, ketika kita mengeluarkan air mani kita kan harus mencucinya. Sebagaimana Rasul kemarin saya sampaikan, caranya Nabi yaitu mandi basah, cuci tangan, kemudian apa yang kedua membersihkan farji, yang ketiga wudhu, yang keempat membasuh kepalanya dengan air ini sampai 3 kali, setelah itu mengguyur tubuhnya dari atas ke bawah sampai yang terakhir kepala semua tubuhnya, baru terakhir tangan. Nah ini sahabat punya kias. Kias itu menyamakan kedudukan. Nah ini gimana cara mimpi basah ini? Saya gambar kayak gini, saya praktekkan, saya ngerti nanti. Sahabatnya bergulung-gulung ketika mimpi basah, boleh banyu nggak ada. Ini tayamumnya piye gitu? Nggih tayamum yo non saya praktek gini Pak. Nun saya niki lho ngeten iki lho. Ngeten iki lho. Bergulung-gulung. Ya, untuk apa? Menghilangkan menghilangkan air maninya dengan apa? Debu itu loh. Nah, ini namanya kias. Saya ora wahing. Nggih, sampeyan nggih. Sing wahing mau ndi sing wahing mau? Mangan apa ki mau? Ngeten Bu nggih panggih, Mang Persani juga nuwun saya niki bete nggih jenengan kok. Ya, tapi nanti untuk semuanya. Nah, sahabat tadi gini, bergulung-gulung ngilangin apa? Namanya apa niki? Apa jenenge? Gonine apa Mas ini, Mas? Ayo apa jenenge sing tak guling ki Mas, sebab apa? Nah, kok debu nek ilang debu ya debune ana kok ya. Orang ngilangi debu, ngilangi apa? Ya, ngilangi air mani tadi dengan debu gulung-gulung. Anak iya, Fatah orang katakan tamar kejabah, dia ceritakan summa ataitu Nabi summa kemudian ataitu aku mendapati Nabi Muhammad SAW sebagai objekipun sallallahu alaihi wasallam. Pada kartu aku ceritakan Bu Pak. Nah, ini saya Pak nggih, agar Bapak Ibu mengke mengerti. Jangan nanti jenengan masalah-masalah yang kecil wes jenggoten meneh, wes kerudungan meneh orang ngerti tayamum. Naudzubillah. Nggih, wis ngerti jenengan Pak, enggak ngerti tayamum yo kepiye ini loh. Nah, di sana tarangan Bapak Ibu mengatakan setelah itu dia pulang, artinya setelah dia gulung-gulung salat summa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian datang kepada Nabi fadzakartu lahu dalika fadzakartu aku sampaikan dalika permasalahan guling-gulingnya tadi menghilangkan air mani dengan apa debu. Nah, setelah itu apa? Faqala innama saudara sesungguhnya kamu enggak usah gulung-gulung kalau kewan tadi lo gulang. Kata Rasul ngatakan kan yakfika antakula biyadahaka dan Rasul sampai ada 3 cara Pak Bu. Dalam mangke Bapak Ibu dalam tayamu ada 3 cara meskipun nanti yang kita ambil satu saja yang paling sahih. Yang pertama Rasul ngatakan dalam hadis ini mutafakun alaih ngatakan sebenarnya enggak usah kamu gulang-gulang enggak bersih gitu. Kemudian apa? Gini aja, yaitu apa? Dorbatan wahidatan. Sebenarnya gini, nah ini Bapak tak kandani dalam masalah nantinya, dalam memukulkan namanya tangan ke tanah, jangan berkali-kali, kemudian membasuhnya muka, jangan berkali-kali. Ini layuk karir, kata saya, layuk karir, tidak boleh diulang-ulang. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika sahabat tadi datang, ya Rasulullah, saya mimpi basah, saya nggak menemukan air, kemudian saya gulang-gulung untuk menghilangkan air mani saya. Tengkurap begini. Rasulullah SAW mengatakan, saudara sebenarnya cukup, yaitu apa? Yaitu summan doroba biyadil al-adon dorbatan wahidatan summa masaka simali ala yamini wa dhahirul kafai wa wajhahu. Nah, begini tak praktekkan dulu. Ya, ini yang riwayat Muslim begini, saudara nggak usah gulung-gulung tadi, cukup dengan apa? Mengambil tanganmu. Nah, ini tangannya lihat bapak-bapak yang punya namanya cincin cinta, nanti namanya apa? Tayamum bilangkan cincin cinta apa Pak? Karena saya cincin cinta lagi. Lawan dia rano. Kita cincin cinta ini wong seperti dono itu, dono wong itu enten apa masih? Atau cincin yang mungkin bapak-bapak yang ngantil wong mati itu. Itu dilepas kalau nah Rasul dorbatan wahidatan ukuran wahidatan itu masdar dalam bahasa Arab, yaitu di situ ada naat sifat pukulan satu kali gini kata Rasul, nek kamu tayang gini saudara satu plak, kemudian kanan gini, ini tangan enggak gini dalam bahasa Arab bukan ini, tapi gini tangan gini, Rasul gini, angkat gini. Kemudian yang kiri dimasukkan gini Bu, Pak. Setelah itu begini. Setelah yang kedua langsung gini. Nah ini nggak boleh gini.
Muka dari atas ke bawah, nggih semuanya sampai sendiri jenggot ngenekke. Kalau Pak ini lewat Muslim karena Rasul memukulnya begini kemudian tangan dulu, tangannya ini dulu kanan, kasihkan kiri gini. Tarik ke bawah, kirinya tarik ke bawah, kemudian ditangkapkan begini, kemudian mukanya dari atas ke bawah. Nanti saya sampaikan, saya bisa menjelaskan ya. Setelah itu selesai juga begini. Nah ini yang riwayat diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis muttafaqun alaih. Ini lafadznya dari Muslim. Kemudian yang kedua wa fi riwayatin lil Bukhari. Kemudian dari riwayat Bukhari mengatakan daraba bi kaifil arda fa nafaqa fihi ma summa masabihima wajhu wa kafaihina. Ini yang kita pakai aja nanti wudunya. Apa? Tayamumnya sebagai wudu. Nah Rasul mengatakan yang Bukhari begini Bapak. Nggih Ibu ya rahmatullah taala ini taruhlah nanti mungkin ya. Ini apa namanya? Tembok gini boleh, atau nanti tangan juga boleh, atau nanti motor itu juga boleh. Motor yang tidak dipakai 2 minggu kan nonton dibully kok. Boleh, yang ada bukan ini darurat yang Pak dan nggak boleh itu ngeten ini. Punya bapak tidak boleh mengulang begini Pak. Bismillah sampai nanti, kemudian pukulkan tangan jumlah begini, kemudian ditiup kemudian muka dulu. Ini yang kedua, semuanya kena semua. Yang kedua begini, tangan dulu, begini Nah, begini. Setelah itu selesai dengan sholat. Saya ulangi ini yang Bukhari yang kita pakai ini. Satu pukulan, begini nggak boleh masuk begini. Satu pukulan begini, kemudian damu. Damu itu apa bahasa Indonesia-nya? Kemudian muka. Fukaku kemudian dibuat jenis kanan gini. Apa gue? Ayo sing diwayu. Cinta apa wayu? Cinta Mas, sesuatu kan Mas. Jenenge sama Mas. Heni, Mbak Heni. Sesuai lah. Heni. Ya, oke. Oh, ini produk cinta lagi. Oh, si Pak Kabel loh. Alhamdulillah. Baik, ini termasuk memperoleh bangun ya. Lo tak tandani nanti kan jenengan tinggal di satu gunung yang nggak ada air nanti seperti ini Pak. Jadi suami istri juga sama. Saya ulangi Bapak-bapak. Hadis ini yang saya ulangi dari Bukhari mengatakan lafadznya muka dulu. Nah ini hadis ini saya mengatakan, nah ini Bapak Ibu untuk Ibu dulu. Halo Bu, sampai saya sampaikan jawaju tasrih bima yastahin minhu yaitu anhul hajat. Ini tidak diperlukan Ibu malu terus terang kalau ada sesuatu keperluan dalam hukum. Aisyah juga sama kok. Ini sahabat juga sama kok. Dia cerita, ya Rasulullah saya mimpi bahasa Jawa, bayangkan. Ini kan malu toh Bu Pak. Tapi di sahabat tidak, ya Rasulullah saya mimpi bahasa, saya nggak ketemukan air maka saya bergulung-gulung untuk menghilangkan air mani saya. Dia nggak malu. Sebagaimana Aisyah juga menceritakan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu apa? Yaitu mandi janabah. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala yaitu anala yajuzu tayamum ma'wujudil ma'. Yang kedua dalam tayamum menikah Bapak Ibu tidak boleh ketika jenengan ada air. Eleng-eleng ini lagi. Ketika ada air Ibu nggak boleh namanya yaitu tayamum kecuali jenengan ada tadi sakit, ya, tidak boleh terkena air. Silakan Ibu tayamum, Bapak tayamum. Ini yang kedua, yang ketiga yaitu kata saya mengatakan dalam bab ini juga. Kenapa ada dua mengatakan anna mahal tadhiru fi tayamum adwani faqad humal wajhi wa yadaini. Saya usai menjelaskan kenapa permisalan dari taharat tadi tayamum hanya anggota dua badan fakot. Namanya muka dan ini kemarin saya ada ini Bapak Ibu orang yang maaf sekali ikut umroh katanya tayamumnya sampai kakinya juga dilus. Nah ini kesalahan fatal. Nah saya mengatakan kenapa hanya dua kata beliau mengatakan yaitu wajhu wal yadin wajah dan muka. Kenapa? Humma asroful a'dha'il binisbail wajhi. Jadi yang paling muka mulia ini adalah muka Pak. Jadi kepala yang paling mulia muka. Nah ini yang pertama. Makanin nuwun sewu. Ini termasuk MUI kan sudah mengharamkan toh. Namanya kelahi apa yang bebas itu yang mukanya dipukul itu kan haram. Jadi bapak nggak boleh mukul istrinya di mukanya. Ingat-ingat. Istri juga nggak boleh mukul bojone. Aku gemes rokoe Mas. Pok oleh.
Iyalah, ada begitu cinta. Ah, ya nggak boleh, nggak boleh. Iya, aku cinta pada Mas. Pok, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Haram. Meskipun cinta orang lain pok, nggak boleh, Pak. Nek gini boleh, boleh. Sebagaimana Khadijah ketika Rasulullah zamiluni ya Khadijah, dekaplah aku ya Khadijah. Khadijah langsung dekepok, ngoten niku. Nek mukul nggak boleh. Nah inilah yang kedua Bapak. Kenapa binisbal wajhi wal wajhu asrafu min ra'si? Karena muka paling mulia, maka tidak boleh muka itu dijelek-jelekan, dipukul, termasuk itu teman-teman yang nggak jelas itu ada yang apa Pak? Dibekam nggon bathuk itu loh, ada toh? Itu nggak boleh itu, bathuk dibekam rupanya udah dua elek, tambah elek meneh. Ada toh yang dibekam bathuk, nggak boleh itu. Wes rupane ngono kae dibekam dadi lucune kaya bule Serawa. Wah ya nggak boleh Pak, ini di dalam Islam. Yang ketiga yang keempat Pak, tohan kemudian apa? Yang kaki tadi ngatakan tadi Bapak Ibu rahmatullah taala. Kemudian tangan wal wajib mengatakan apa? Ya dani asro minar rijlani, karena tangan lebih mulia dari kaki. Maka Rasulullah SAW hanya dua, muka dan tangan. Inilah yang dipakai disandarkan oleh namanya muka dan tangan. Kemudian Bapak Ibu dalam hal ini ana la yukarirul mashu fil tayamum. Ini yang terakhir Pak, saya ulangi. Ibu dan saya tidak boleh tayam yukar mashu fi tayamumi, tidak boleh mengulang-ulang, yaitu apa? Mashu begini. Jadi Bapak Ibu nggak boleh nantinya begini tayamum gini, yang pernah gini, kemudian gini loh. Nggak boleh, apalagi ibu-ibu yang kemayu-kemayu, bukan ibu sini loh ya, kemayu begini loh. Nggak boleh, tayamum sekali kemudian sudah harus dikenakan namanya wajahnya dengan debu ini keluar. Nah ini ya, jadi sana ini saya mengatakan la yukariru tidak boleh mengulang-ulang anau la yukariru masrufin tayamum li anna hadis amar laisa fi an Rasulullah SAW karrara. Ini karena hadis tadi yang mengatakan Rasul tidak mengulang-ulang. Nah ini yang kemudian Bapak Ibu termasuk nuwun sewu, termasuk nantinya orang yang sakit Pak Bungi, orang yang sakit ngeten iki nanti tayamumnya gimana Ustadz? Seandainya dia nggak bisa namanya apa meniup tangan atau meniup mandi ya Pak Bungi, iya. Ini nanti cuma gini aja sudah selesai Bapak Ibu, nanti mau selesai nanti, sudah selesai. Nah ini juga dalam sholat Bapak Ibu, nanti orang sakit itu saya mesti menjelaskan yang paling baik adalah menghadap kiblat. Posisinya begini, kalau bisa loh, saya ulang loh, bisa loh, gini posisinya. Kasih bantal, kemudian gini sholatnya. Ini ya tayamum gini, kemudian gini ya Bu Paya, ini ya, kalau bisa loh ya. Kemudian baru sholat Allah Akbar gini. Nah ingatkan loh, kalau nggak bisa, menghadap boleh, sana boleh, silakan. Yang paling afdol adalah menghadap kiblat, kemudian kepalanya diangkat dengan bantal, ya untuk namanya orang sholat yang sakit. Kemudian caranya bagaimana? Silakan. Seandainya nggak bisa menghadap kiblat, tidak mengapa. Mau ke utara, ke selatan, nggak apa, itu namanya rukhsah keringanan. Akan tetapi jika mampu Bapak Ibu, silakan menghadap kiblat ketika sholat posisi sakit. Saya ingatkan kalau sakit nantinya Bapak Ibu di rahmatillah taala, seandainya nanti jenengan semuanya sakit nanti tidak boleh. Kalau jenengan dengan dokter mengatakan ibu sakit, maka jenengan tidak boleh kena air sebagaimana mungkin gudik jenengan. Atau penyakit yang lain, jangan jenengan kemudian wudhu dengan air, ini berbahaya sekali. Kemudian jangan kemudian wujub isti'ambil wajib fi masjid tayamum. Kemudian yang terakhir juga wajibnya mengotori muka dan menyeka dengan tayamum. Jadi saya mengatakan wajibnya kita kena dengan debu begini, berarti satu tiup kemudian dikenakan debu jenengan. Nah gini Pak Mi, saya tangan jenengan bisa ingatkan ya gini ya. Ini ya, kemudian masuk tangan ini selesai. Nah inilah ibadah. Kemudian hadis yang ketiga, berarti tadi ada hadis dua. Yang pertama tangan dulu, ini riwayat Muslim. Satu gini ya Muslim. Kemudian tangan dulu, baru muka. Hadis yang bagus lagi Bukhari satu, ditiup muka dulu, baru tangan. Kemudian hadis yang ketiga, untuk siapa Pak? Termasuk nanti satu orang yang safar. Ada pertanyaan Bapak Ibu yang rahmatillah taala, seandainya Bapak-bapak naik gunung nanti ataupun bertindakan di Gunung Merapi sana, jenengan punya air. Kemudian kalau air ini untuk wudhu, saya nggak bisa minum, maka jenengan cukup tayamum.
Jangan ya Pak ya. Jadi nanti karena wudhu ini tadi saya mengatakan bahwasanya tayamum itu yaitu tidak adanya air. Kemudian kalau ada air gimana? Ya tadi saya sampaikan seandainya air itu sangat berharga bagi hidup kita maka tidak boleh. Artinya apa? Saat dengan tindakan di gunung kemudian saya ada aqua 1 botol. Seandainya dengan wudhu nggak mampu nanti untuk minumnya maka dengan cukup tayamum. Itu pendapat Syekh Utsaimin. Kemudian yang terakhir dari hadis ini yang ketiga yaitu yang mungkin Bapak pernah sampaikan yaitu apa? Dorbatul wajhi. Nah ini pukulan yang kedua, yang ketiga disengatakan dari sahabat Daruqutni yaitu Rasul mengatakan at-tayammum dorbatni tani ya dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Nah yang ketiga Bapak Ibu, hadis mengatakan 2 kali pukulan tayamum itu dengan 2 kali pukulan. Nah begini, yang ketiga hadis pun yang lemah, yang marfu tidak sampai Rasul. Jadi ada hadis ini Bapak Ibu, ini nanti hanya sampai kepada sahabat yaitu namanya Ibnu Umar. Hadis ini tidak sampai Rasulullah SAW, tapi ini banyak yang memakainya. Begini Bapak Ibu, cara tayamum yang ketiga ini yang mungkin lemah. Begini 1 pukulan, kemudian muka. Yang dia pukul lagi kedua, ini bawa. Jadi tangannya juga sama, nanti tangannya kanan dulu Pak. Ini semua sampai mirfaqo ini yang begini nanti. Oke, selesai. Ini yang ketiga. Saya ulangi bapak-bapak, ibu-ibu rahmatullah taala. Rasulullah SAW qala Rasul ngatakan at-tayammum dorobatani dorbatun lil wajhi wa dorobatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Ini hadis yang biasa dipakai. Yaitu apa Bapak Ibu? Yang dulu yaitu pukulan 2 kali dalam masalah tayamum. Nah ini saya ulang lagi Bapak, dari yang kemarin hadis-hadis sunnah-sunnah yang ringan monggo dikerjakan. Semoga nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala nanti akan mendapatkan surga. Karena Rasul sampaikan kullu ummati yadkhulul jannah illa ma'aba. Ada kata-kata kullu, semua umatku akan masuk surga. Kata Rasul 10 berarti jenengan sama, ibu juga sama, kaum muslimin juga sama, kullu semua umatku akan masuk surga. Ada kata ilah istisna dalam bahasa Arab, kecuali mereka yang enggan. Ila ma'aba, siapa mereka yang enggan? Ila mereka yang tidak suka dengan sunnah Nabi. Ingat-ingat bapak-bapak semua, walaupun yang sekecil apapun juga dari Nabi, semoga laksanakan dengan baik. Sampai Rasul mengatakan juga, jangan sampean bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala apa? Yaitu meremeh-remehkan amalan perbuatan baik. Wah, apa-apa amal kebaikan walaupun jenengan bertemu dengan teman jenengan dengan muka yang berseri-seri, masya Allah. Maka di sini Bapak Ibu yang sekecil apapun monggo, sekecil apapun juga di atas sunnah sampean kerjakan. Termasuk apa Bapak Ibu? Termasuk tadi sunnah yang kemarin saya sampaikan, sunnah-sunnah yang termasuk juga nanti sunnah yang kecil. Apalagi termasuk jenengan nanti sholat jamaah itu loh. Sholat jamaah itu ketika imam Bapak Ibu yang rahmatullah, ketika imam belum sempurna gini ya Allahu Akbar, sampai juga nanti kalau geblek ini baru Pak. Ini yang ringan-ringan sekali ya bahasa Allahu Akbar. Kemudian kita imam Allahu Akbar sujud. Sebelum imam begini Bapak Ibu jangan gerak dulu. Sekarang ya, jadi Allahu Akbar gini ya. Jadi sebelum imam begini tegak gini, jangan sampai jenengan bergerak. Kenapa? Ternyata Bapak bisa lihat, Ibu bisa lihat amalan kebaikan itu Pak. Kadang-kadang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang tidak Pak. Orang disuruh sholat, tetapi kadang tidak diterima. Kenapa ya? Ini salah satunya meskipun berjamaah bertahun-tahun, tapi kenapa hidupnya nggak nyaman? Istri berani, anak berani, karena salah satunya ini Pak. Jadi termasuk di dalam masalah yang ringan-ringan mengikuti mutabi'ah. Nah, imam pun harus diikuti. Rasul mengatakan apa? Ikuti ketika imam takbir, kamu takbir. Ketika ruku, kamu rukulah kalian semua ruku. Nah, ini hal-hal yang ringan. Termasuk mungkin maaf ya ada perbedaan sedikit nanti antara Muhammadiyah dengan Bapak NU. Ini juga ketika bahwa Muhammadiyah seandainya nanti gimana kalau imamnya kunut, ikuti aja kunut, aminkan aja selesai. Meskipun mengatakan tidak, karena itu bid'ah monggo aja. Tapi kalau Syekh Utsaimin mengatakan bahwasanya apapun gerakan imam yang disunahkan, maka diikuti. Sampai imam ya tadi nanti ada perbedaan dari sami Allahu liman hamidah, kemudian ada yang kunut. Kemudian jenengan nggak biasa kunut, ya amin boleh kok. Ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan begitu. Kenapa? Karena imam itu wajib diikuti, kecuali yaitu gerakan-gerakan yang tidak sunnah. Allahu Akbar, imamnya gini, kemudian imamnya kukur-kukur gini.
Jangan sampai temuan di mama kukur. Ayo mama gini, sama jamal gini, ini kok nyanyian gini, mama gini. Ya, jangan ibu, ini kecuali yang disyariatkan. Nah di sini kalau sampean tanyakan tentang kunut kan ada perbedaan pendapat. Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan wajib. Imam Ahmad tidak, kan begitu. Nah di sini makanya Syekh Utsaimin ketika melihat seperti ini, apapun juga sunnah yang ringan monggo jenengan kerjakan. Yang kemarin saya sampaikan, ini juga saya sampaikan, termasuk juga bapak-bapak semuanya. Jangan sampai bapak kepada ibu tuh kobih, ingat Pak. Ibu juga nggak boleh tuh kobih kepada suami. Apa itu? Merendahkan, ngelek-elek itu loh. Alah kowe wong wedok rupane ireng we. Ora oleh. Atau bapak ibu merendahkan suami nggak boleh. Nah ini juga sama sunnah yang ringan monggo jenengan ikuti dengan baik. Nah nanti insya Allah jenengan akan menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Jadi monggo hari ini saya sampaikan yang ringan ini monggo jenengan saya ulang lagi monggo ikuti. Yang terakhir ada hadis ini ada kisah yang menarik dua orang sahabat yang tindakan bapak ibu nanti tolong juga saya renungkan ketika dua orang ini bepergian, kemudian dia di satu gunung atau tempat atau padang pasir nggak menemukan air dan waktunya masuk sholat, kemudian dua-duanya cari air sana nggak ada, air situ nggak ada, air sana nggak ada, kemudian keduanya tayamum. Setelah tayamum mereka sholat, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah sampai terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai kemudian dikir. Setelah dikir selesai mereka melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian Bapak Ibu dia menemukan air. Yang satu karena menemukan ini ada air ternyata di sekitar kita ini, karena waktu itu dia cari nggak ketemu. Dia berjalan ketemu yang satu, kemudian ambil air wudhu, sholat lagi, mengulangi sholat, taruhlah sholat duhur. Yang satunya lagi tidak. Karena aku tadi sudah sholat dengan tayamum. Yang satu ini ada air kok, waktunya masih ada waktu. Maka yang satu sholat, yang satu tidak. Dua-duanya kemudian menemui Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah ceritakan dari awal. Kami tadi sholat dengan tayamum. Kemudian beberapa waktu saat kemudian aku mendapat air. Kami menemukan air. Kemudian kami wudhu dan sholat yang satu. Dan saya tidak, kata Rasul, anta di atas sunnah. Kamu di atas sunnah. Berarti di sini Bapak hadis menunjukkan. Jadi kalau sudah sholat dengan tayamum, walaupun menemukan air tidak usah sholat diulangi. Karena Rasul mengatakan kamu di atas sunnah dan kamu hanya mendapatkan dua. Artinya di sini melakukan ijtihad yang salah. Nah ini Bapak Ibu juga sama hadis-hadis dapat sunnah yang ringan. Monggo jenengan ikuti. Termasuk juga nanti ketemu konco assalamualaikum muka manis, ini juga sama. Yang ringan monggo dikerjakan agar jangan betul-betul menjadi manusia yang hebat. Jangan nanti aku harus begini, harus jihad itu berat Pak Bu. Ya ada kan kisah itu orang yang jihad bersama Nabi Muhammad SAW, ada loh Pak. Enggak laki-laki kalau dia di atas sunnah dia mati dan Masya Allah Akbar. Dia ini Pak perang bersama Nabi Pak. Tetapi kenapa dia tidak mampu merasakan sakitnya? Ini apa nih? Oh matoa, dede wong entut ini. Oh nggih. Dewa ya. Kemudian laki-laki Pak, ini karena nggak ngerti jihad Pak Bu, nggih. Karena jihad ini juga sama Pak Bu. Dia kemudian kena pedang banyak sekali, sakit yang luar biasa. Dia masuk di tenda yang nggak bisa sakitnya. Dia merasa luar biasa. Dia ambil tombak atau pedang akan menusukkan dirinya. Nah ini akan mati bunuh diri. Kata Rasulullah finar. Nah ini menunjukkan juga Bapak monggo sunnah yang ringan itu jenengan ambil agar jenengan bisa bahagia dunia dan akhirat. Karena salah satunya jenengan termasuk doa jenengan yang Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini juga dari sunnah yang kecil Pak. Ya Allah berikan aku kebahagiaan dunia ya Allah, dan berikan aku kebahagiaan akhirat juga, hal yang ringan-ringan kok Pak. Jenengan habis sholat Rabbana atina fid dunya hasanah, jenengan mau sebar sunnah juga sama. Silakan aja nih yang kecil jenengan sunnah kerjakan. Insya Allah jenengan menjadi ahlu sunnah wal jamaah dan sampai akan mendapatkan yaitu syafaatnya Nabi yang mulia. Nah ini Bapak Ibu hari ini saya sampaikan tentang bab yang ringan, tapi semoga nanti bisa kita kerjakan
kerjakan. Salah satunya yang kemarin sampai masalah mandi janabah, yang kedua ada tayamum, yang ketiga juga saya ingatkan juga ketika jamaah jangan ibu bapak semuanya yaitu mendahului imam. Ya gimana? Imam nanti tolong kalau sudah sempurna dia sujud baru ibu sujud. Kalau namanya imam sudah rukunya sempurna baru jenengan sempurnakan. Begitu caranya. Termasuk nanti ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, imam baru sekali jangan jenengan salam. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua jenengan ibu bapak yang ikut jamaah baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jenengan salam. Ini nanti juga termasuk bisa tertolak al-mardud. Ya begitu Bapak Ibu ya, sedikit-sedikit saya sampaikan agar sunnah ini bisa kerjakan dengan baik, termasuk juga salah satunya hal-hal yang mungkin nanti ada yang belum saya sampaikan. Begitu saja kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan silakan tanyakan, tapi saya kembalikan dulu kepada pembawa acara dan juga kepada Bapak pimpinan kita. Ini tadi mungkin agak terlambat ada keperluan. Monggo Pak. Demikian kajian yang disampaikan oleh Ustadz Abu Zahra mengenai tayamum. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin mengenai hal yang lain, boleh silakan. Waalaikumsalam. Satu, dua, atau tiga? Yang kedua, kalau kita di rumah sakit, ada ibu di kan apa bernama, orang bungkus terus di kasur lah, itu kan nggak bisa kemana-mana, nah itu tayamumnya bagaimana? Namun ini dua pendapat ibu-ibu. Apakah satu tayamum untuk satu sholat? Ada dua pendapat. Yang saya ikuti satu tayamum untuk satu sholat. Tapi ada ulama mengatakan satu tayamum boleh selama belum batal, boleh untuk bersolat berkali-kali. Selama belum batal. Ini pendapat yang kedua. Karena tayamum pengganti dari wudhu. Itu pendapat yang kedua. Monggo pendapat silakan ambilin, boleh juga. Tapi nek saya sekali tayamum sekali wudhu. Sekali tayamum sekali sholat itu saya loh. Maksudnya di situ setelah nanti mungkin bagi bapak-bapak, ibu juga sama ya. Kalau sakit jenengan nanti boleh menjamak, ingat-ingat. Tapi bukan menjamak kosor loh ya. Jadi bapak sakit itu boleh menjamak duhur dengan asar boleh, disampaikan dengan duhur boleh. Jadi di sini nanti tapi tidak boleh memotong, mengkosor. Artinya gimana? Duhur 4 rakaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi tambah sholat asar. Tapi ini tidak namanya mengkosor. Nah ini dibolehkan begitu ya. Jadi di sini nanti pertanyaan apakah tayamum untuk satu kali sholat atau berkali-kali? Ada dua jawaban para ulama. Yang satu kali tayamum untuk satu kali sholat, umpamanya untuk duhur ya sudah, nanti dia mau asar gitu boleh. Ada yang mengatakan duhur tayamum kemudian asar, dia belum kentut, belum beol, belum apa-apa boleh. Pendapat yang kedua, monggo silakan ambil yang mana fikih seperti itu. Kemudian bagi orang yang sakit ketika dia diinfus, ya cukup kata Syekh Utsaimin, ya Syekh, debu itu gimana? Debu itu ya semua yang menempel dalam sesuatu. Apa turab? Ya turab dan debu. Nah tanah di situ kan nggak mungkin kita jalan, berarti di apa namanya kemul tahu kemul? Boleh aja kemul. Dan selama ada debunya boleh. Jadi ringan aja nanti. Kalau di rumah sakit kadang-kadang kan susah cari apa namanya ini. Dinding ya nanti yang sesuatu yang ada debunya selesai. Selama kata saya sampai kata saya membaca sampai katanya motor itu dudukan motor itu ada debunya, maka bisa untuk tayang. Masya Allah betapa mudahnya gampangnya Islam. Itu mas ya, jadi gampang Islam silahkan kan, jangan disusah-susahkan. Iki aku piye yo, apalagi masih dengan kateter ya. Pipisnya ada apa namanya, apalagi bapak semua dalam posisi ada apa najisnya kateter itu loh. Wah ini ada najis kan nggak boleh, makanya gimana? Tulang dicopot kesek, copot kayak gini juga kenapa nanti bagi itu nggak masalah. Bagi teman-teman bapak-bapak yang tayamum nggak bisa gerakan, nggak usah tayamum, langsung sholat kalau nggak bisa. Karena Rasul juga sampein orang yang nggak bisa sholat berdiri dengan apa bapak? Orang yang bisa sholat berdiri dengan apa? Duduk, duduk nggak bisa. Berbaring, berbaring nggak bisa. Isyarat apa? Mata. Kalau mata nggak bisa, musiknya untuk mati dulu, sholat dengan hati.
Nah nanti Bapak kalau Anda sampai sholat iki rokat piro sudah santai aja. Nanti sebelum namanya jenengan iki telu apa yo sampe yakini papat selalu sampai napa sujud sahwi gampang kok. Jadi nanti bapak-bapak yang sakit bukan bapak sini loh, yang bapak nanti mungkin nengok orang yang sakit, piye carane sholat begitu aja. Aku lali sholatnya wes diringankan wae nanti. Duhur elinge papat baru satu rakaat ora apa-apa. Nanti ditambah sebelum sholat apa Bu? Sholat apa? Sujud apa? Sujud sawi gini Bu, Pak takkan nih ya. Sujud sawi sama dengan apa? Sujud begini aja satu. Doanya sama subhanaka wa bihamdika atau subhana rabbil ala. Kemudian gini. Duduk yang pertama gini Pak, gini ya. Gini ya Pak ya. Jadi jawab pertama tawaruk gini. Yang pertama, yang kedua dua gini. Baru akhirnya gini Pak. Sujud sawi yang pertama nanti begini ya, dia orang yang sakit nanti Bapak Ibu cukup dengan gini nih, yang kedua gini, kemudian selalu salam lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi loro tidur ya tidur nggak apa-apa. Tadi dengan apa isyarat tadi, syarat apa ini tadi 3 atau 4 atau sudah sholat kemudian sebelum assalam dia sujud sahwi 2 kali. Allahu Akbar. Nah yang duduk kedua ini nggak usah membaca. Yang ketiga Allahu Akbar ini membaca. Kemudian Allahu Akbar baru salam. Begitulah. Jadi begitu nanti bagi orang yang sakit tadi nggak bisa keluar, nggak bisa duduk, maka cukup dengan apa Mas? Bantal atau kemul. Plok selesai. Ya begitu. Ada pertanyaan yang lain dari ibu-ibu? Monggo. Waalaikumsalam. Pertanyaan ibu-ibu, apakah orang yang sakit koma itu ada kewajiban? Iya, selama dia masih ingat. Tapi rasa dikeplaki loh. Sholat rasa. Sholat dia nanti akan ingat sendiri kok Bu. Nanti gerakan dalam hati aja, ya sudah nanti sudah sholat, sudah tinggalkan aja. Jangan nanti yo ibu ini mau sholat tak tayamum ya tak wudhu, nggak usah diwudhu-wudhunya ini sudah dia nggak mampu sudah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak membebani pada setiap manusia yang nggak mampu. Jadi ibu-ibu yang sudah terbaring nggak bisa apa-apa sudah nggak usah. Yang penting Bu sholat duhur kita aja selesai Bu. Dia nanti mau tayam atau enggak Bu sholat duhur Bu kita aja. Oke? Karena begitu nggak bagi orang yang dalam posisi koma dia nanti tetap ingat kok Bu. Nah setelah itu nanti habis menghembuskan nafas terakhir baru kita sholatkan. Itu orang mau lagi apa mau sih? Istilahnya kita sholatkan kusike wong sing urip itu ya. Apa Mas yang keempat jenengan? Apa? Ya. Heeh. Sabar ya. Heeh. Tangan. Tayam. Oke. Sudah. Nah sabar Bapak Ibu ada 2 cara. Nanti bagi Bapak atau Ibu yang tindakan ada 2 cara. Nanti bisa namanya duhur asar rumah gitu Pak ya. Bisa dijamak. Jamaknya nanti 2-2. Nah safar itu bisa mengkosor. Tapi kalau sakit nggak boleh. Jadi duhur asar sudah sampai jamak aja. Di duhurnya Allahu Akbar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duhurnya tambah lagi Allahu Akbar. Tentunya niat sudah ya. Jadi 2 rakaat selesai segitu aja Mas. Gitu. Selama jenengan mampu untuk sholatlah di sana. Oh ini aku nanti mau mengkosor apa diakhirkan. Jadi saya sampai nanti dari ini ke ini jam 4 saya mau mengakhirkan sholat boleh. Jadi duhur di sini nggak usah sholat nanti di asar sholat. Nah di sini juga sama-sama niatkan nanti sholat yang pertama sholat duhur, baru asar. Ini pendapat yang baik gitu. Jadi diawalkan sholat yang awal. Duhur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah turun di tempat itu Mas, begitu aja. Jadi ya satu tayamum boleh, Beda lagi kalau tayamum dari sholat di sini, kemudian nanti lagi sholat duhur, asar itu enggak. Ini pendapat yang kedua loh Mas, tidak boleh. Tapi yang tadi ulama membolehkan, monggo ambil yang mana. Ada yang membolehkan, ada yang mengatakan 1 tayamum, 1 kali sholat monggo. Artinya 1 sholat tadi boleh untuk jamak tadi Mas.
Kemudian sholatnya di duhur, kemudian mau asar, nanti itu maka tayamum lagi. Pendapat ulama yang satu. Pendapat ulama yang mengatakan tidak apa-apa, satu tayamum untuk beberapa sholat selama tidak batal. Itu ada pendapat dua. Monggo mau ambil yang mana silakan. Ya silakan aja. Kalau saya pribadi saya ngambil yang ini sekali tayamum sekali sholat. Itu saya loh. Jadi nggak apa-apa. Yang itu ya mau nggak aja, namanya pendapat ulama, boleh kita hormati, kita cintai. Begitu? Paham teman? Iya. Boleh aja Bapak, selama nanti sama saya lihat kalau di kaca itu dan mesti ada debunya kok itu. Walaupun di AC kan datang. Nah, pakai aja sedikit pun nggak apa-apa kok. Debu itu tidak mesti yang banyak. Kalau banyak tadi saya mengatakan kenapa perlunya dia Pak? Karena adanya debunya banyak. Kalau enggak sih enggak masalah, enggak didebu kok. Cuma sunahnya begitu gitu ya. Jadi di tempat duduk itu biasanya ada debunya. Boleh Mas. Ya gitu nggih. Ada lagi cekap? Ibu anten mboten? Wis kepanasan enggak do ireng-ireng usan. Pun nggih. Baik, alhamdulillah, semoga semua penjelasan tadi bisa diterima dan bermanfaat untuk kita amalkan ketika kita memerlukan dalam kondisi yang harus tayamum. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.